Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan manajemen ASN. Ya. Pada materi ini saya membagi manajemen ASN menjadi dua, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan definisi dari manajemen ASN sendiri, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan macam-macam dari manajemen ASN. Yang pertama adalah terkait dengan definisi dari manajemen ASN. Definisi dari manajemen ASN dijelaskan sebagai suatu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian apa sih tujuan atau pentingnya dari manajemen ASN sendiri? Itu tentunya tujuannya adalah untuk lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu menghasilkan ASN yang unggul, tentunya juga agar selaras dengan perkembangan zaman. Nah, adapun bentuk-bentuk dari manajemen ASN diantaranya berupa kedudukan dan peran ASN. Nah, kedudukan dan peran ASN di sini yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai PNS dan P3K. Nah, di mana perbedaannya adalah kalau PNS sendiri diangkat secara tetap dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K dia merupakan pegawai tetapi dengan perjanjian kerja. Nah, perannya yaitu tentunya sesuai dengan peran tugas sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu ada hak dan kewajiban sebagai ASN, tentunya hak yang berkaitan dengan pemberian gaji, tunjangan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban ASN tentunya sebagai pelaksana undang-undang, kemudian pemersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan dan sebagainya. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen ASN juga berkaitan dengan kode etik dan perilaku. Nah, kode etik dan perilaku di sini yaitu berkaitan dengan pengaturan perilaku agar aparatur sipil negara melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas, cermat, disiplin, hormat, sopan, dan sebagainya. Kemudian manajemen yang keempat yang berkaitan dengan konsep sistem merit. Nah, konsep sistem merit di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, kelamin, dan sebagainya. Kemudian manajemen yang selanjutnya terkait dengan pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini fungsinya adalah memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kinerja sebagai seorang ASN. Dan yang lainnya terkait dengan manajemen ASN ada organisasi profesi ASN, kemudian sengketa ASN, dan yang terakhir adalah sistem informasi ASN, di mana sistem informasi ASN ini tujuannya adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Beralih kepada refleksi dan internalisasi dari materi manajemen ASN, yaitu segala pengelolaan atau manajemen yang dilakukan
tentunya dalam manajemen ASN tentu dibuat agar mendatangkan kebaikan bagi para aparatur sipil negara gitu ya. Semua dikelola dengan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai perundang-undangan, khususnya agar menjadi ASN yang unggul tentunya dan selaras dengan perkembangan zaman. Adapun rencana aksi dari materi manajemen ASN adalah mengikuti segala kebijakan, baik yang meliputi hak, gitu ya, hak-hak yang harus dituntut sebagai seorang aparatur sipil negara. Kemudian begitu juga dengan kewajiban sebagai aparatur sipil negara yang harus dikerjakan dengan baik, tentunya sebagai pelayanan publik, kemudian pelaksana kebijakan dan pemersatu perkat dan pemersatu bangsa. Dan peraturan-peraturan juga yang harus ditaati agar tujuan dari manajemen ASN dapat terwujud. Itu saja ulasan dari materi manajemen ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.